Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca, berdasarkan buku Dunia Sophie, karya Justin Gardner, bagian 11-15, gelombang romantik dan eksistensi. Bagian 11, Fichte, Hegel, dan kebebasan roh saat pikiran mulai mencipta dunia. Sophie duduk di bawah cahaya redup, di ruang kecil yang dipenuhi buku. Surat dari Kan sudah tersimpan rapi di meja, tapi kini datang amplop baru, lebih tebal, dengan cap lilin berwarna merah. Di sampulnya tertulis, dari kesadaran lahir dunia. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, terdapat 3 nama. Fichte, Schelling, dan Hegel. Namun surat itu hanya menyoroti satu kalimat pembuka. Kini, saatnya roh berbicara. Dari Kan ke Fichte, manusia sebagai tindakan. Bagi Johann Gottlieb Fichte, Kan adalah titik awal, tapi bukan akhir. Kan berkata bahwa dunia dibentuk oleh cara kita berpikir, tapi Fichte melangkah lebih jauh. Dunia tidak hanya dibentuk oleh pikiran, dunia diciptakan oleh tindakan sadar manusia. Fichte percaya bahwa kesadaran bukan cermin, melainkan kekuatan aktif, sebuah aku yang menegakkan dirinya di tengah dunia. Aku itu bukan ego sempit, melainkan kesadaran universal yang terus berjuang untuk menjadi bebas. Dan dalam perjuangan itu, segala sesuatu, alam, masyarakat, bahkan sejarah, adalah medan tempat roh berusaha mengenali dirinya. Kawan, disinilah muncul gagasan besar tentang kebebasan moral. Bahwa manusia tak hanya berpikir tentang kebaikan, tetapi menciptakan kebaikan lewat tindakan. Dunia, bagi Fichte, bukan realitas tetap, melainkan panggung bagi kebebasan. Schelling, alam yang bernyanyi. Namun bagi Friedrich Schelling, ada sesuatu yang lebih tua dari kesadaran, alam itu sendiri. Ia melihat alam bukan sekadar benda mati, tapi roh yang sedang tidur. Dalam pandangannya, alam adalah kesadaran yang belum sadar akan dirinya. Ketika manusia berpikir, itu bukan karena manusia terpisah dari alam, tapi karena alam akhirnya sadar melalui manusia. Kawan, coba renungkan ini. Setiap kali kita menatap langit, setiap kali kita menyentuh air, mungkin itu bukan dunia luar yang kita rasakan, melainkan bagian dari diri semesta yang sedang bercermin lewat kita. Schelling mengajak kita untuk melihat alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai saudara tua, yang diam, tapi hidup, yang mengalir dalam darah dan napas kita. Hegel, roh yang menulis sejarah. Lalu datanglah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sosok yang penuh keyakinan, tegas, tapi juga sangat misterius. Hegel percaya bahwa seluruh realitas adalah proses. Bukan sesuatu yang tetap, tapi gerak kesadaran menuju kebebasan. Ia menyebut kekuatan ini sebagai Geist, roh dunia. Roh inilah yang bekerja melalui sejarah, melalui manusia, konflik, dan perubahan zaman. Segala yang nyata adalah rasional, dan segala yang rasional adalah nyata. Artinya, sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa, melainkan perjalanan roh dunia yang sedang mencoba mengenali dirinya sendiri melalui pengalaman manusia. Kawan, perang, revolusi, bahkan penderitaan, semua itu bagi Hegel adalah bagian dari proses panjang menuju kesadaran tertinggi. Kebebasan, dialektika, gerak pikiran semesta. Hegel memperkenalkan cara berpikir baru yang disebut dialektika. Segala hal, katanya, berkembang lewat pertentangan dan penyatuan. Ada tesis, satu ide. Lalu muncul antitesis, lawannya. Dan dari ketegangan itu lahirlah sintesis, bentuk baru yang lebih tinggi. Contohnya sederhana. Ketika manusia mencari kebenaran, ia bertemu keraguan. Tapi dari pertarungan antara keyakinan dan keraguan, lahir pemahaman yang lebih dalam. Begitulah sejarah berjalan, seperti napas semesta, mengembang dan menyusut, menyangkal dan menyatukan, menuju kesadaran yang lebih bebas. Sophie menatap dunia. Sophie berdiri di jendela. Ia merasa dunia di sekitarnya, pohon, awan, dan bayangan kota, bukan lagi sekadar pemandangan. Semuanya seperti sedang berbicara. Ia mulai mengerti bahwa dirinya bukan penonton dari dunia, melainkan bagian dari drama besar yang disebut sejarah kesadaran. Ia, seperti setiap manusia,
adalah roh kecil yang membantu roh besar memahami dirinya. Dan mungkin, pikir Sophie, itulah arti dari hidup dengan sadar. Menjadi bagian dari gerak dunia menuju pengertian yang lebih tinggi. Dari dunia ke diri, dari diri ke dunia. Kawan, di titik ini kita menyadari sesuatu yang sangat indah. Bahwa setiap ide, setiap perjuangan, setiap kisah manusia adalah bagian dari roh yang sedang tumbuh. Kita bukan pengunjung di alam semesta, kita adalah cara alam semesta menjadi sadar akan dirinya sendiri. Fichte melihat kebebasan, Schelling melihat alam yang hidup, Hegel melihat roh yang terus menulis sejarahnya sendiri. Dan ketiganya menyatu dalam kesadaran besar bahwa manusia bukan lagi bayangan di dunia, melainkan api yang menghidupinya. Filsafat Jerman setelah Kant adalah tarian antara ide dan realitas, antara pikiran dan sejarah, antara manusia dan dunia. Namun dari puncak pemikiran Hegel, lahir pula bayangan baru, bayangan yang menantang ide tentang kesempurnaan rasional, dan bertanya dengan getir. Apakah kebebasan sejati bisa lahir dari sistem? Pertanyaan itu, kawan, akan membawa kita ke abad baru yang lebih gelap, lebih manusiawi, dan lebih gelisah ke zaman di mana manusia mulai kehilangan kepastian tentang kebenaran. Bagian 12, Soren Kierkegaard dan lahirnya keprihatinan eksistensial. Saat manusia menemukan dirinya sendiri. Setelah Hegel menulis tentang roh besar yang menembus sejarah, filsafat seolah terbang terlalu tinggi, jauh dari bumi, jauh dari hati manusia. Lalu muncullah seorang lelaki muda dari Denmark, sendirian, gelisah, dan jujur pada luka batinnya sendiri. Namanya Soren Kierkegaard, dan ia bertanya, bukan tentang roh dunia, melainkan tentang aku. Tentang manusia yang hidup, mencinta, takut, dan percaya di tengah dunia yang tak memberi jawaban pasti. Dari sistem kekesendirian, Kierkegaard hidup di zaman di mana pemikiran Hegel menguasai dunia intelektual. Segalanya tampak rasional, logis, sistematis. Namun baginya, sesuatu terasa kosong. Hegel telah membangun istana raksasa dari pemikiran, tulis Kierkegaard, tapi ia lupa membangun rumah tempat manusia bisa tinggal. Ia menolak melihat manusia sebagai sekadar bagian dari sistem besar roh. Baginya, manusia adalah individu yang hidup dalam paradoks, yang setiap harinya berhadapan dengan kecemasan, pilihan, dan iman. Dan dari penolakan itulah lahir sesuatu yang baru. Filsafat eksistensial, kecemasan dan pilihan. Kawan, kata yang paling sering muncul dalam tulisan Kierkegaard adalah kecemasan, angst. Bagi dia, kecemasan bukan sekadar rasa takut, tetapi getaran batin ketika manusia menyadari kebebasannya. Kecemasan adalah pusingnya kebebasan. Bayangkan berdiri di tepi jurang. Kau tahu kau bisa jatuh, tapi juga tahu kau bisa memilih untuk tidak. Kecemasan adalah kesadaran bahwa kita bebas, bahwa tak ada yang menentukan langkah kita selain diri kita sendiri. Bagi Kierkegaard, kebebasan bukan anugerah yang menenangkan, melainkan beban yang harus ditanggung dengan keberanian. Karena setiap pilihan adalah loncatan, dan setiap loncatan adalah pertaruhan eksistensi. 3 tahap keberadaan. Kierkegaard membagi kehidupan manusia ke dalam 3 tahap eksistensi. Estetis, etis, dan religius. 1. Tahap estetis, hidup demi kesenangan, demi sensasi, demi pengalaman indah. Tapi hidup ini rapuh, ia cepat bosan dan kehilangan arah. Seperti seseorang yang selalu mencari makna, tapi tak pernah tinggal cukup lama untuk menemukannya. 2. Tahap etis, hidup dengan tanggung jawab. Di sini manusia belajar untuk memilih dan memikul konsekuensi. Ia menjadi pribadi yang berkomitmen, namun kadang kehilangan spontanitas. 3. Tahap religius, tahap tertinggi, di mana manusia melompat ke dalam iman. Ini bukan iman buta, tapi loncatan eksistensial ketika akal tak lagi mampu menjelaskan, tapi hati memilih untuk percaya. Dan disinilah, kawan, manusia menemukan dirinya. Bukan karena sistem, bukan karena logika, melainkan karena keberanian untuk memilih dengan sadar. Abraham dan iman yang melompat. Dalam bukunya Fear and Trembling, Kierkegaard menulis ulang kisah Abraham saat ia diminta Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak yang sangat ia cintai. Ia melihat kisah itu bukan sekadar ujian iman, melainkan contoh sempurna dari paradoks eksistensi manusia. Abraham berdiri di antara 2 panggilan. Suara nurani yang berkata, jangan bunuh anakmu, dan suara Tuhan yang berkata, lakukanlah. Dalam dilema itulah,
manusia berdiri sendirian di hadapan Tuhan tanpa jaminan, tanpa kepastian. Dan Kierkegaard berkata, iman sejati bukanlah kepastian, melainkan keberanian untuk tetap percaya di tengah absurditas. Kesepian yang mulia. Kierkegaard hidup dan mati dalam kesepian. Ia tidak kaya, tidak terkenal, dan sering diejek karena keimanannya yang tidak rasional. Namun di dalam kesepiannya, ia menemukan sesuatu yang bahkan para filsuf besar sebelumnya lupakan. Bahwa di balik sejarah, di balik sistem, ada manusia tunggal yang berjuang melawan sunyi. Ia menulis untuk satu orang, bukan massa, bukan dunia, tapi jiwa yang sedang gelisah mencari Tuhan. Dan mungkin karena itulah, filsafatnya terasa begitu manusiawi, begitu dekat. Ia tidak menawarkan jalan keluar, tapi menuntun kita untuk berani menatap batin sendiri. Sophie dan diri yang menatap balik. Sophie kini tidak lagi memikirkan dunia luar. Ia menatap dirinya, dan untuk pertama kali, ia merasakan beratnya kebebasan. Ia bertanya dalam hati, jika aku bebas memilih, apa yang sebenarnya ingin aku pilih? Pertanyaan itu tak punya jawaban pasti. Namun di sanalah, menurut Kierkegaard, manusia mulai hidup dengan sungguh-sungguh. Karena hidup sejati bukan tentang menemukan kepastian, melainkan tentang menanggung pilihan dengan penuh kesadaran. Kawan, dari Kierkegaard lahir benih besar yang kelak akan tumbuh menjadi filsafat eksistensial abad ke-20, filsafat yang bertanya bukan, apa itu dunia, melainkan, siapa aku, yang hidup di dalam dunia ini. Dan pertanyaan itu akan diteruskan oleh pikiran-pikiran yang lebih gelap, lebih getir, namun juga lebih jujur terhadap luka manusia oleh Nietzsche, Heidegger, dan Sartre. Bagian 13. Friedrich Nietzsche, Kematian Tuhan dan Lahirnya Manusia yang Menjadi Dirinya Sendiri. Suatu sore, Sophie duduk sendirian di taman yang sunyi. Langit kelabu, dan di udara terasa dingin yang aneh, seolah sesuatu dalam dunia telah berubah tanpa suara. Ia menerima surat baru, kali ini tanpa nama. Hanya satu kalimat di tengah kertas. Tuhan telah mati, dan manusialah yang membunuhnya. Surat itu tidak menjelaskan, tidak meminta penjelasan. Ia hanya mengandung gema yang akan mengguncang dunia modern hingga hari ini. Filsuf dengan palu, Friedrich Nietzsche lahir di tengah dunia yang penuh kepastian. Agama masih kuat, moral masih dianggap mutlak, dan ilmu pengetahuan sedang memuja rasionalitas. Namun dari kedalaman batinnya, Nietzsche melihat bahwa semua kepastian itu sedang membusuk perlahan. Aku datang bukan untuk membangun, tapi untuk mengetuk seperti palu yang memuji patung para dewa. Ia tidak menyerang Tuhan karena benci pada iman, tetapi karena ia melihat manusia telah berhenti hidup dengan jujur. Nilai-nilai moral yang dulu hidup kini hanya tinggal ritual kosong. Orang-orang berbicara tentang kebenaran, tapi takut mencari makna baru di luar tembok lama. Maka Nietzsche memutuskan, jika dunia sudah kehilangan jiwa, lebih baik hancurkan patung-patung lamanya, agar manusia bisa membangun dirinya dari awal. Tuhan telah mati. Kawan, kalimat itu bukan seruan kebencian. Tuhan telah mati, bukan berarti Tuhan benar-benar lenyap, melainkan makna lama tentang Tuhan telah kehilangan kekuatannya. Nietzsche menulis dalam The Gay Science, Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, dan kitalah yang telah membunuhnya. Siapa yang akan menghapus darah ini dari tangan kita? Ia menggambarkan manusia modern seperti pelaut yang memutus jangkar, berlayar di lautan tanpa arah karena bintang penuntunnya telah padam. Kematian Tuhan berarti hilangnya pusat makna. Tak ada lagi moral abadi, tak ada nilai universal, dan manusia kini berdiri sendirian di tengah kekosongan. Namun bagi Nietzsche, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan baru. Nihilisme, kekosongan yang mengintai. Setelah Tuhan mati, datanglah bayangan panjang bernama nihilisme. Yakni perasaan bahwa tidak ada lagi yang benar-benar bermakna. Untuk apa bekerja, berkorban, mencinta, jika pada akhirnya semua sia-sia. Kawan, inilah bahaya paling gelap dalam dunia modern. Ketika manusia kehilangan kepercayaan pada sesuatu yang lebih tinggi, ia mulai kehilangan arah pada dirinya sendiri. Namun Nietzsche menolak menyerah pada kegelapan itu. Ia berkata, kita harus memiliki kekuatan untuk menanggung ketiadaan makna, agar kita bisa menciptakan makna baru. Bagi Nietzsche, nihilisme bukan akhir peradaban, melainkan ujian terbesar yang harus dilewati manusia untuk menemukan dirinya kembali. Sang Ubermensch, manusia yang melampaui.
Lalu muncul gagasan yang paling terkenal, Ubermensch, atau manusia unggul. Nietzsche tidak berbicara tentang manusia yang kuat secara fisik, melainkan manusia yang berani menciptakan nilai-nilainya sendiri. Manusia adalah jembatan, bukan tujuan. Ia harus melampaui dirinya sendiri. Ubermensch adalah simbol keberanian untuk hidup tanpa sandaran, untuk menciptakan arti hidup dari dalam diri, bukan dari perintah, moral, atau tradisi. Ia adalah manusia yang tidak lagi mencari Tuhan di langit, tapi menemukan kekudusan dalam keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Dan kawan, dalam dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran eksistensial ini adalah bentuk spiritualitas tertinggi. Moral budak dan moral tuan. Nietzsche memandang moral tradisional sebagai dua jenis. Moral tuan dan moral budak. Moral tuan lahir dari kekuatan, dari jiwa yang berkata, ya pada kehidupan, yang berani menentukan nilai berdasarkan kehendaknya sendiri. Moral budak lahir dari kelemahan, dari jiwa yang merasa kecil, yang menyebut kerendahan hati sebagai kebajikan karena tak mampu melawan. Ia melihat moral agama, terutama di Eropa, telah menjadi moral budak. Mengagungkan penderitaan, mengutuk kekuatan, dan menolak kehidupan demi surga yang dijanjikan. Maka Nietzsche berseru, katakan ya pada kehidupan, bahkan pada penderitaannya, bahkan pada kekacauannya. Karena hanya mereka yang mencintai hidup apa adanya yang pantas menciptakan nilai baru di atas reruntuhan lama. Kehendak untuk berkuasa. Di dasar semua kehidupan, kata Nietzsche, ada satu kekuatan yang mendorong segalanya. Der Wille zur Macht, kehendak untuk berkuasa. Tapi, berkuasa di sini bukan soal menindas, melainkan keinginan untuk berkembang, menegaskan diri, dan mencipta. Tumbuhan tumbuh melawan tanah, sungai mengalir menembus batu, dan manusia mencipta seni, bahasa, dan makna, semuanya karena dorongan untuk menegaskan keberadaannya. Kehidupan adalah tarian antara kehancuran dan penciptaan, dan dalam tarian itulah manusia menemukan keindahan sejatinya. Sophie dan matahari baru. Sophie menatap matahari pagi. Ia mengingat kata-kata Nietzsche, Tuhan telah mati, maka jadilah dirimu sendiri. Ia merasa takut, tapi juga bebas. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa hidup tidak membutuhkan alasan dari luar. Cukup dengan keberanian untuk berkata, aku di sini, aku hidup, dan aku memilih untuk mencintai kehidupan ini. Ia tersenyum pelan. Karena kini ia tahu, kegelapan yang dulu menakutkan itu bukanlah akhir, melainkan pintu menuju fajar baru. Fajar manusia yang sadar akan dirinya sendiri. Kawan, Nietzsche bukan pengganti Tuhan, tapi suara yang memanggil manusia agar tidak bersembunyi di balik iman yang mati. Ia mengajarkan keberanian untuk hidup tanpa jaminan, untuk mencintai dunia ini meski penuh kekacauan, dan untuk berkata ya pada hidup dalam segala bentuknya. Setelah Nietzsche, dunia tak pernah sama lagi. Filsafat tak lagi tentang mencari kebenaran abadi, melainkan tentang bagaimana manusia menjadi dirinya sendiri di tengah dunia yang kehilangan makna. Bagian 14, Zaman Pencerahan. Ketika cahaya akal menyinari dunia. Fajar dari timur akal. Sophie membuka surat barunya. Kali ini, huruf-hurufnya tampak seperti bersinar di atas kertas, seolah sang pengirim ingin menyalakan lentera kecil di hatinya. Manusia kini berjalan dengan cahaya akalnya sendiri, tulis sang filsuf misterius. Ia tak lagi bertanya, siapa yang harus dipercaya? Ia bertanya, apa yang bisa kupahami? Itulah semangat pencerahan, atau dalam bahasa Prancis disebut lumières, cahaya. Cahaya yang keluar dari dalam kepala manusia. Cahaya yang menuntun mereka untuk menggantikan iman yang buta dengan pemahaman yang sadar. Dunia yang diterangi pengetahuan. Zaman pencerahan adalah masa ketika dunia mulai menyadari bahwa kebodohan dan ketakutan adalah dua sisi dari kegelapan yang sama. Dan cara untuk melawannya bukan dengan doa semata, tetapi dengan pendidikan. Orang-orang mulai menulis ensiklopedia, buku besar yang ingin merangkum seluruh pengetahuan manusia. Yang paling terkenal adalah karya Diderot dan D'Alembert, yang percaya bahwa dengan pengetahuan, manusia akan menjadi lebih bebas. Pengetahuan adalah cahaya yang membebaskan, tulis mereka. Kawan, bayangkanlah zaman itu. Kafe-kafe di Paris menjadi tempat diskusi, universitas-universitas tumbuh di seluruh Eropa, dan surat kabar mulai menyebar gagasan baru setiap pagi. Manusia mulai percaya bahwa dunia bisa diperbaiki, bukan oleh mukjizat, tapi oleh akal dan ilmu. Rasionalisme dan sains. Di tengah semangat itu,
muncul tokoh seperti Isaac Newton. Ia menatap langit dan menemukan hukum-hukum gerak yang mengatur bintang dan planet. Semesta, katanya, bukanlah misteri yang tak bisa dipahami, melainkan sebuah sistem yang bisa dijelaskan dengan matematika. Dan pandangan itu menular ke segala bidang kehidupan. Jika alam tunduk pada hukum, maka manusia pun bisa memahami hukum moral dan sosialnya. Muncullah filsafat rasional, bahwa dunia bukan teka-teki ilahi, tapi tata yang bisa diuraikan akal. Kebebasan dari dogma. Namun di balik cahaya yang terang itu, ada juga bayang-bayang panjang. Kritik terhadap gereja, terhadap raja, terhadap segala bentuk otoritas yang dianggap mengikat manusia dalam kebodohan. Tokoh seperti Voltaire berkata dengan lantang, "Hancurkan ketidakadilan, lawan fanatisme." Sementara Jean-Jacques Rousseau menulis bahwa manusia pada dasarnya baik, tetapi masyarakatlah yang membuatnya jahat. Dari sana lahir ide bahwa manusia harus kembali pada nuraninya, hidup sesuai hati, bukan hanya tunduk pada aturan yang dibuat penguasa. Zaman ini adalah zaman keberanian berpikir, di mana manusia mulai berkata, "Aku tak perlu diberitahu apa yang benar. Aku akan mencarinya sendiri." Revolusi akal dan darah. Namun kawan, seperti semua cahaya yang terlalu terang, pencerahan juga membakar. Dari gagasan tentang kebebasan dan kesetaraan, lahirlah revolusi Prancis. Teriakan liberté, égalité, fraternité menggema di jalanan Paris, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, rakyat menggulingkan raja atas nama akal dan keadilan. Tapi cahaya itu juga menyilaukan. Banyak kepala jatuh, banyak darah mengalir. Dan manusia pun sadar, bahwa akal tanpa kebijaksanaan bisa menjadi pedang bermata dua. Sophie dan lentera dalam diri. Sophie menutup surat itu perlahan. Kali ini, ia tidak hanya berpikir tentang filsafat, ia merenungkan kehidupan sendiri. Ia bertanya, apakah benar manusia bisa hidup hanya dengan akalnya? Apakah cahaya pengetahuan cukup untuk menuntun hati manusia? Di luar jendela, malam turun perlahan. Ia menyalakan lilin kecil di mejanya. Cahayanya lembut, tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat tulisan di depannya terlihat. Dan mungkin, begitulah seharusnya akal bekerja. Bukan untuk menyilaukan, tapi untuk menerangi secukupnya. Filsafat sebagai cahaya. Zaman pencerahan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Dari sanalah lahir sains modern, demokrasi, kebebasan berpikir, dan nilai-nilai kemanusiaan yang kita nikmati hari ini. Tapi di balik itu semua, filsafat masih menyimpan pertanyaan yang lembut. Apakah cahaya pengetahuan bisa menggantikan kehangatan iman? Sophie tak punya jawabannya. Ia hanya tahu bahwa perjalanan manusia masih panjang. Karena setelah pencerahan, manusia akan menghadapi masa baru, masa yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih mengguncang, zaman romantisisme. Bagian 15. Romantisisme ketika hati mengalahkan akal. Saat akal mulai letih. Setelah gelombang besar pencerahan dan revolusi, Eropa tampak seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Ia lelah, tapi juga terpesona dengan semua perubahan yang terjadi. Namun di balik semangat kebebasan dan logika, ada kehampaan yang perlahan tumbuh karena manusia sadar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan oleh akal. Sophie membaca kalimat pertama dari surat barunya. Manusia bisa menjelaskan bintang, tapi tak bisa menjelaskan cintanya. Itulah awal dari romantisisme, sebuah gerakan yang tidak menolak akal, tetapi menegaskan bahwa manusia bukan mesin berpikir, melainkan makhluk yang juga bermimpi, merasa, dan mencinta. Kelahiran jiwa yang baru. Di masa ini, para seniman, penyair, dan filsuf mulai menulis dengan bahasa hati. Mereka menolak dunia yang kering oleh angka dan rumus. Mereka ingin kembali pada alam, pada kesunyian, pada keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Nama-nama seperti Goethe, Wordsworth, Novalis, dan Shelley menjadi suara dari jiwa yang merindukan keutuhan. Perasaan adalah bentuk pengetahuan yang lain, tulis mereka. Kawan, di masa ini manusia belajar untuk merasakan kembali. Mereka menulis tentang cinta, tentang kesedihan, tentang kerinduan terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Mereka percaya bahwa dunia tidak hanya bisa dipahami, tetapi juga dirasakan. Alam sebagai cermin jiwa. Romantisisme memandang alam bukan sekadar objek studi, tetapi sebagai cermin batin manusia. Gunung, laut, angin, dan hujan menjadi simbol dari perasaan terdalam.
Ketika penyair menulis tentang badai, sebenarnya ia sedang menulis tentang gejolak dalam dirinya sendiri. Sophie berjalan di luar rumah, membaca surat itu di tepi taman. Ia merasakan angin menyentuh wajahnya, dan seolah mengerti bahwa di balik setiap embusan, ada sesuatu yang berbicara tanpa kata. Romantisisme mengajarkan bahwa alam adalah bahasa hati yang paling tua. Bahwa di setiap gemerisik daun dan cahaya senja, ada rahasia yang hanya bisa dipahami dengan rasa. Dari akal ke hati, zaman pencerahan berkata, aku berpikir, maka aku ada. Namun romantisisme menjawab, aku merasa, maka aku hidup. Inilah perubahan besar itu, kawan. Manusia kini tidak lagi hanya ingin tahu, tetapi ingin mengalami. Ia tidak hanya ingin benar, tetapi juga ingin indah. Filsafat tidak lagi kering dan teoretis. Ia mulai menyatu dengan puisi, musik, dan seni. Disinilah filsafat bertemu dengan jiwa. Keheningan yang mengandung makna. Romantisisme juga memperkenalkan nilai dari keheningan. Di dunia yang terlalu sibuk dengan argumen, para pemikir romantik percaya bahwa kebenaran sejati tidak selalu lahir dari debat, melainkan dari diam yang memahami. Sophie menatap langit malam. Ia sadar bahwa semakin banyak ia tahu, semakin ia merasa kecil di hadapan keindahan yang tak terlukiskan. Dan mungkin, seperti itulah kebijaksanaan sejati. Bukan tentang mengetahui segalanya, tetapi belajar takjub sekali lagi. Antara cahaya dan bayangan. Namun romantisisme bukan hanya tentang keindahan. Ia juga menyentuh sisi gelap jiwa manusia, tentang kesepian, kegelisahan, dan pencarian makna di dunia yang dingin. Tokoh seperti Lord Byron dan Mary Shelley menulis kisah-kisah tentang manusia yang berani menantang batas, tapi juga hancur oleh ciptaannya sendiri, seperti dalam kisah Frankenstein. Romantisisme mengingatkan kita bahwa di dalam setiap manusia ada pertarungan abadi antara cahaya dan bayangan. Dan bahwa menjadi manusia berarti berdamai dengan keduanya. Sophie dan keindahan yang sunyi. Sophie menutup surat itu sambil menatap jendela. Hujan turun perlahan, menetes di kaca, seperti irama lembut dari dunia yang sedang berbicara padanya. Ia menyadari, mungkin filsafat tidak hanya hidup di buku, tetapi juga di setiap getaran kecil di dada saat kita menatap dunia. Romantisisme bukan hanya sebuah masa dalam sejarah, tapi sebuah pengingat abadi bahwa logika tanpa perasaan adalah langit tanpa bintang. Dan disitulah manusia menemukan keseimbangannya. Antara pikiran yang jernih dan hati yang hangat. Sophie menulis di akhir catatannya. Mungkin tujuan hidup bukan untuk memahami segalanya, tapi untuk tidak berhenti merasa kagum. Dari sinilah, kawan, kita akan melangkah ke bab berikutnya, ke masa ketika manusia mulai menatap diri sendiri dengan lebih dalam. Masa eksistensialisme, ketika pertanyaan terbesar bukan lagi tentang dunia, tetapi tentang siapa sebenarnya kita.